Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sejawat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang problem atau permasalahan yang kita hadapi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di kelas rendah. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sekolah ini sebagai guru pendidikan agama Islam. Di kelas rendah ada yang saya dapatkan sementara belajar bermain. Jadi yang saya inginkan bagaimana cara mengatasi anak ini supaya pada saat proses belajar mengajar bisa dia mengikuti pelajaran dengan baik. Bagus. Baik Bu, Terima kasih. ini kelas berapa Bu yang Ibu temukan di karena ini Ibu sebagai guru agama berarti mengajar dari kelas 1 sampai Iya. kelas 1 itu, kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 2 memang kita harus sudah mulai fokuskan untuk membaca, tidak dituntun seperti itu. Tetapi di anak-anak kelas 1 itu memang kita tidak dituntut untuk mengharuskan anak-anak itu harus pintar menulis, harus pintar membaca, karena mereka itu masih dalam jenjang bermain dari peralihan dari PAUD ke jenjang SD. Jadi kita tidak diwajibkan untuk harus menekan mereka agar mereka mampu menulis, mampu membaca, tapi mereka dalam proses pembelajaran itu harus bermain, Ibu. Kalau menurut saya, mungkin Ibu bisa mencari strategi bagaimana cara supaya anak-anak yang di kelas 1 dalam proses pembelajaran itu tidak selalu harus didampingi seperti itu, tapi memang sih tugas kita sebagai guru harus selalu mendampingi anak-anak yang belum mampu, walaupun mungkin belum sudah di kelas tinggi itu. Kalau anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan harus diadakan pendampingan secara intensif. Terima kasih. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain atau di kelas, pokoknya bisa saya ke kelas lain. Maksudnya Kalau dengan lebih teratur, Iya, itu lebih saya teratur. tidak Kalau kelas pastikan lain. kita punya murid sedikit dibanding Iya. kalau kebanyakan kan tidak bisa tapi kita. itu Kemudian misalnya keyakinan kelas sendiri yang sudah Ibu bacakan misalnya di awal atau di tengah-tengah pembelajaran, kalau kita lihat sudah gaduh lagi, kita selang-selangi dengan speaking agar anak-anak lebih semangat lagi. Nah, bisa kita minta ke anak-anak konsekuensi kalau misalnya kalian melanggar hari ini apa? Nah, kalau tentu ada misalnya, saya mau bernyanyi, dikasih menyanyi atau dikasih menghafal, itu boleh. Tapi yang penting jangan melakukan fisikan berdasarkan dari kita yang membuat hukuman, semacam hukuman itu diberikan, harus mereka yang bisa menentukan konsekuensi yang akan diberikan. tapi kan sementara saya tidak. Kadang sudah ada yang ngambek begitu. Jadi saya ingin kira-kira bagaimana teman-teman solusinya seperti itu. Sekian dari saya. Bu Mirna mungkin ada praktik baik atau bagaimana? Itu ingin kayak diperhatikan, ingin terlalu maunya kayak dimanjakan. Padahal seharusnya di sini mungkin perlunya kolaborasi antara orang tua murid dan pendidik atau guru, di mana orang tua murid mungkin bisa mengetahui apa masalah akan oleh orang tuanya, mungkin untuk mandiri menulisnya. Kemudian apalagi kita kan di sekolah ini hanya berapa jam, utamanya apalagi kelas 1, paling mungkin efektifnya hanya 2 jam. Sampaikan kepada orang tua. Iya. Tersebut. Sedikit saya tambahkan, betul sekali yang dikatakan oleh Bu Mirna bahwa kita membutuhkan kolaborasi yang intensif kepada orang tua murid. Karena yang pertama, apalagi di murid kelas 1 ya Bu, ya kelas 1, ini karakter atau profil anak itu kan kita belum terlalu ketahui secara pasti karena dia kan baru masuk. Nah, di penerimaan murid baru nanti, ini memang kita betul-betul menyaring kegiatannya, kita harus kolaborasi, kita harus konsultasi, kalau perlu kita bikin kuesioner yang akan diisi oleh orang tua. Kita bertanyakan bagaimana latar belakang anak itu, kemudian karakter anak itu, apakah dia pernah masuk di TK dulu, kemudian apa kekurangannya, apa kelebihannya anak itu. Dengan dasar itu kita dapat merancang pembelajaran agar anak-anak itu bisa aktif atau merasa bisa tumbuh dari dalam dirinya secara mandiri untuk mengerjakan.
Nah, di samping itu kita juga dapat kolaborasi dengan orang tua, meminta saran orang tua agar di rumah dilatih secara mandiri. Iya. Jangan dibiasakan untuk selalu didampingi. Iya. Betul sekali Bu Harmole bilang, kalau anak-anak kelas 1, nah ini kalau apalagi jumlah muridnya banyak, sementara kita yang lain menanggulangi atau mencari strategi agar anak-anak itu merasa diperhatikan semua, jangan ada perhatian khusus. Walaupun dalam diri kita tetap memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang di bawah standar, tetapi kita jangan terlalu menampakkan, harus kita dalam posisi netral, sama-sama memperhatikan semuanya. Saya kira seperti itu. Mungkin Bu Mirna ada permasalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelas rendah, yaitu kelas 2, karena di sekolah kami ini ada 2 rombel. Kelas Kim sudah hafal yang namanya huruf, jadi di kelas 2 itu mungkin tinggal membacanya, diarahkan. Nah itu terus yang kedua, kalau sebelum kita masuk di pelajaran kan kita harus memberikan kesepakatan kelas sebelumnya. Tapi terkadang anak-anak juga masih melanggar kesepakatan kelas itu. Nah, kadang kita sudah sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran anak-anak harus disiplin. Tapi masih ada juga yang keluar masuk itu. Jadi terkadang kita ingin memberikan hukuman, tapi kan sekarang itu jadi saya itu bingung, mungkin bisa memberikan trik atau solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Baik Bu Mirna, luar biasa. Terkait dengan anak-anak, ya namanya anak-anak apalagi masih gitu, tapi bagaimana cara diri kita untuk menghadapi hal yang begitu, masalah ketertibaan di dalam kelas, walaupun kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau di zaman kita dulu memang sih untuk merubah dari kebiasaan-kebiasaan atau paradigma lama itu memang agak susah, tapi kan kita akan pelan-pelan membenahi, apalagi kita sudah menerapkan budaya positif, kemudian sudah membuat masing-masing kelas, sudah ada keyakinan kelas yang kita buat dalam kelas masing-masing. Setiap hari kita sebelum mengajar kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau misalnya dalam proses pembelajaran kemudian ada yang melanggar, kemudian itu kita terapkan segitiga restitusi yang akan kita terapkan. Misalnya pada saat ibu mengajar, ketika di sela-sela atau di waktu-waktu setelah selesai proses pembelajaran, mungkin anaknya bisa dipanggil atau bisa juga langsung kita pisahkan ke tempat lain. Kemudian kita tanya kepada anak-anak proses restitusinya, kita identifikasi, kita tanyakan apakah perbuatan atau tingkah laku anak itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, anak sendiri akan menjawab keyakinan kelas yang dia buat itu tidak sesuai, pasti dia akan menjawab dari dalam hati. Nah, dengan menjawab dari identifikasi, tanya kepada anak itu, kalau tidak sesuai itu, pertama kita menanyakan atau mengidentifikasi kesalahan, kemudian kita melakukan validasi, benar tidak yang dia lakukan, terus bagaimana cara mengembalikan anak itu bisa kembali ke dalam situasi yang lebih baik. Itu yang kita lakukan dalam proses restitusi. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Itu juga menarik untuk anak-anak supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terkait literasi, memang sih kita walaupun di rapor pendidikan kita untuk tahun lalu itu literasinya kita sudah hijau, bagus. Tapi ini di tahun ini sudah muncul rapor pendidikan. Oh, sudah kuning lagi. Berarti kita perlu benahi. Nah, kenapa? Ada apa? Problem apa ini yang di tahun lalu literasinya kita sudah hijau, sekarang dia berubah menjadi kuning. Ini jadi kerja keras kita semua bersama Ibu KS. Nanti kali datang kita sampaikan bagaimana cara mengatasi ini sehingga pada tahun depan bisa kembali lagi menjadi hijau. Terus berkolaborasi guru-gurunya, alhamdulillah di tahun 2024 itu menjadi hijau. Jadi mudah-mudahan jadi kerja keras kita semua, bagaimana caranya supaya dikuatkan literasi dan numerasi perlu ditingkatkan lagi kelas itu supaya tetap membudayakan bagaimana membacanya, budaya membacanya, kemudian memaknai bacaannya. Jangan hanya membaca saja, tapi mereka murid-murid itu dapat tahu makna apa yang dia baca, memahami apa yang dia baca. Jadi seperti itu. Mungkin mari kita berdiri semua, kita satukan tekad kita untuk kita bersama-sama memperkuat agar literasi dan numerasi tahun 2025 meningkat.
Oke.